Kita akan bahas kisahnya Sayyidah Aisyah. Hal pertama yang ingin saya bahas mengenai kisah kehidupan Sayyidah Aisyah, dan tentu saja menjawab pertanyaan orang-orang yang mempelajari sejarah tanpa mempelajari karakter orang-orang yang diceritakan dalam sejarah tersebut. Ini bahaya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam menelaah sejarah. Saya akan bahas dulu mengenai pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad saat usia beliau masih sangat belia. Banyak orang yang salah paham terhadap sejarah, gitu ya. Bahaya kalau itu kena kepada orang-orang yang mereka memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kamu jatuhnya takutnya jadi kurang ajar. Sering banget saya soalnya ditanya mengenai hal ini nih. Ustazah, beneran itu Sayyidah Aisyah kawinnya sama Nabi Muhammad usia 7 tahun, tinggal bersama dengan Nabi Muhammad usia 9 tahun? Saya bilang, iya beneran. Emang iya Ustazah? Kata-kata emang iyanya tuh kayak negatif banget gitu, kayak penuh pertanyaan banget gitu. Ini bisa muncul dari pemikiran dua orang nih teman-teman, yang emang nggak ngerti sehingga nggak tahu cara mikirnya, itu satu, gitu ya. Atau akal yang sudah terkontaminasi sama ucapan orang-orang yang tadi saya sampaikan, mempelajari sejarah tanpa mempelajari karakter dari orang-orang yang dipelajari sejarahnya tersebut, juga tanpa mempelajari kultur dan budaya dari masyarakat di mana sejarah tersebut terjadi gitu. Beda negara, beda budaya, beda negara, beda adat istiadat, apalagi beda waktu teman-teman, beda zaman, beda tahun, beda semuanya gitu. Makanya orang mempelajari sejarah itu bukan asal main belajar sejarah kejadiannya aja, nggak bisa kena gitu. Mesti pelajarin karakter, mesti pelajarin budaya, mesti pelajarin kultur, begitu ya, dari adat istiadat sebuah negara. Nah ini mudah-mudahan bisa membuka mata hatimu untuk bisa tahu sejarah ini dari perspektif yang benar. Apakah Sayyidah Aisyah menikah pada usia 7 tahun? Iya. Dan berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad, artinya berkumpul tinggal serumah dengan Nabi Muhammad alaihissalam pada usia 9 tahun? Iya. Apakah hal ini tidak sesuai dengan adat dan budaya zaman sekarang? Iya. Apakah tidak sesuai dengan adat dan budaya pada masa tersebut? Tidak. Bahkan apakah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya di Indonesia? Iya. Tapi apakah tidak sesuai dengan adat dan budaya di masyarakat Arab? Tidak. Jadi ini tuh bukan masalah kayak yang sesuatu yang hal yang aneh gitu untuk nikahnya baginda Nabi Muhammad alaihissalam dengan Sayyidah Aisyah di usia sekecil itu. Fahami dulu nih, ini dari sisi kultur dan budaya, begitu ya. Apalagi untuk zaman 1400 tahun yang silam. Bahkan guru saya, Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ketika menikah dengan guru saya, Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah. Sekarang beliau tinggal di Madinah. Hubabah Maryam sudah meninggal dunia almarhumah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, beliau cerita sama saya, Halimah, saya nikah sama Habib Zain usia 11 tahun. Telinga saya langsung, beneran Hubabah? Beneran, saya nikah sama Habib Zain usia 11 tahun Halimah. Habib Zainnya usia 27. Habis gitu Halimah, saya lama-lama kayak ngerasa seumuran sama Habib Zain. Lama-lama sekarang saya ngerasa lebih tua dari Habib Zain. Saya tanya sama beliau, Hubabah setuju gak sih sama anak-anak perempuan yang dinikahkan awal-awal, nikah dini nih, walaupun namanya bukan dini ya, setuju gak gitu sama orang nikahin anak perempuannya kecil-kecil gitu? Hubabah jawabnya kayak gini, lihat-lihat, kalau cowoknya kayak Habib Zain saya setuju, kalau suaminya kayak suami saya Habib Zain saya setuju. Halimah,
Ini baru dibandingin sama suaminya aja. Beliau bilang saya setuju kalau laki-lakinya kayak Habib Zain. Apalagi kalau kita bilang bahwa laki-lakinya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya penting bagimu mempelajari sejarah dengan mempelajari karakter. Karena orang seperti Habib Zain, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat amat menjaga hak-hak perempuan, sangat amat menjaga kewajibannya terhadap istrinya, sangat amat penuh sayang, penuh rahmat, penuh cinta kepada istrinya. Ini Habib Zain, teman-teman saya sekalian. Bagaimana pula dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai sini paham? Baik, saya sampaikan satu fakta sejarah. Nabi Muhammad itu ketika ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah, Nabi itu sedih 1 tahun, teman-teman. Enggak sedih, enggak sebentar. Sedihnya Nabi Muhammad tuh enggak sebentar. Ditambah lagi dengan orang kafir Quraisy tuh nyakitin Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi, mengganggu Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi. Kalau Nabi Muhammad keluar rumah itu hampir-hampir aja tiap kali pulang ke rumah nggak selamat. Ada aja, gitu ya. Tar babak belur, tar mukanya nggak kelihatan karena dilemparin debu, gitu kan. Segala macam deh yang kena kepada Nabi Muhammad sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah. Kenapa gitu? Karena waktu hidupnya Sayyidah Khadijah itu banyak orang nggak enak mau ngapa-ngapain Nabi Muhammad karena pernah dibantuin sama istrinya. Orang nggak enak dong mau nyakitin seseorang yang dia dulunya punya utang banyak sama istrinya. Ya kan gitu ya? Nggak enak nih gitu. Habisnya dia istrinya tuh dulu baik banget gitu. Saya sih nggak lihat dianya sih, istrinya nih. Dulu zaman susah saya tuh yang bantuin saya istrinya. Nah ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, udah dong, tambah dong habis-habisan. Jadi Nabi Muhammad tuh sedihnya lama, teman-teman. Kamu jangan mikir bahwa kayak yang habis meninggal terus sehari, 2 hari, 3 hari udah cari-cari yang baru gitu, enggak gitu. Walaupun itu boleh ya, tapi maksudnya Nabi tuh enggak kayak begitu. Lama Nabi Muhammad sedihnya. Sampai ada seorang perempuan yang adalah merupakan keluarga juga dari Nabi Muhammad alaihissalam gitu ya. Dia nanyain, ya Rasulullah, apa enggak sebaiknya nikah lagi aja Rasul? Biar juga ada yang ngurusin gitu, ada teman. Karena meskipun Nabi Muhammad tentu aja ada putri beliau, kan lain ya. Istri itu kan bisa jadi teman. Kalau anak kan ya anak gitu. Betul apa enggak Bu? Ibu nih sama anak sama suami kan beda ya Bu ya. Kata Nabi Muhammad, siapa ya Khawlah? Kalau kamu mau yang janda, Saudah tuh itu suaminya itu meninggal waktu hijrah ke Habasyah. Kesian dia Rasul. Kalau engkau nikahi, engkau membantu kehidupannya. Karena keluarganya belum ada yang masuk Islam, dia doang. Jadi mereka kayak keberatan buat ngasih nafkah sama Saudah. Kalau kamu mau yang perawan wahai Rasul, putrinya sahabat kamu aja tuh Aisyah. Aisyah itu punya kakak, teman-teman. Kakaknya Asma binti Abu Bakar. Itu sudah menikah sama Zubair bin Awam, sepupuan sama Sayyidah Khadijah. Ini kan kampung ya. Jadi kayak orang satu sama lain nyambung-nyambung, kenal-kenal gitu. Kan akhirnya Nabi kemudian bilang, kita coba gitu. Khawlah ketika melihat kayaknya Nabi Muhammad setuju gitu kan. Dia pun kemudian mendatangi Sayyidina Abu Bakar ngasih tahu, Bakar enggak kesian tuh sama Nabi Muhammad. Ya ampun, nih hati kalau saya bisa kasihin, saya kasihin dah. Ibarat kata nih, Sayyidina Abu Bakar tuh kan cintanya sama Nabi luar biasa. Nikahin apa Abu Bakar? Iya. Siapa deh yang Nabi Muhammad mau? Anak kamu gimana Abu Bakar? Aisyah. Iya kan Asma udah kawin. Ih gimana ya? Teman-teman sekalian, Sayyidina Abu Bakar nungguin sampai Nabi nyebut. Nabi ada ngomong gitu.
Abu Bakar, Aisyah tuh gimana? Kau mau Rasul sama Aisyah? Boleh lihat Abu Bakar? Kenapa boleh lihat? Karena tuh Nabi bahkan nggak yang walaupun berteman tuh teman-teman, nggak yang model udah apal gitu sama anak temennya tuh nggak gitu juga. Karena mereka memang pandai menjaga gitu kan, pandai jagain gitu. Jagain buat anak perempuan tuh nggak gampangan lari sana lari sini, digendong sana digendong sini tuh nggak gitu modelannya. Baik, Rasul akan saya sampaikan kepada Ummu Ruman. Siapa itu? Ya istrinya, ya ibunda Sayyidah Aisyah. Nih fakta sejarahnya nih. Abu Bakar kemudian berkata kepada Ruman, nggak enak ya manggilnya ini gimana ya? Yang kayaknya Nabi tuh udah nanya-nanya Aisyah loh. Oh gitu, gimana ya? Sama si itu, gimana tuh? Jadi rupanya teman-teman, waktu Nabi Muhammad ada nyebut tentang Sayyidah Aisyah untuk dijadikan sebagai istrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah bahkan sudah dilamar. Sudah jadi pinangan dari anaknya Mut'im bin Adi, temennya Sayyidina Abu Bakar, tapi belum masuk Islam. Jadi itu Nabi ngelamar Sayyidah Aisyah umur 7 tahun aja. Sayyidah Aisyah itu udah punya orang. Sekali lagi nih, jomblo-jomblo di atas 20 tahun minggir. Sayyidah Aisyah umur 7 tahun udah dilamar sama orang, udah jadi pinangan orang teman-teman. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang ke rumahnya Mut'im bin Adi, nanyain, jadi gak sih? Jadi gak nih anak kamu sama anak saya? Katanya Mut'im bin Adi gini nih, ya jadilah Abu Bakar. Siapa tahu aja kalau nikah bikin kalian semua jadi balik kepada agama kita yang dulu. Jadi dia tujuannya mau nikahin Sayyidah Aisyah dengan anaknya Mut'im bin Adi untuk mengkafirkan Sayyidah Aisyah. Maksudnya untuk bikin Sayyidah Aisyah bikin balik lagi ke agama yang sebelumnya nyembah berhala gitu. Ya Sayyidina Abu Bakar marah banget. Langsung saat itu juga, Mut'im, saya batalkan perjodohan kita terhadap anak-anak kita. Udah tuh. Terus Sayyidina Abu Bakar pulang ngasih tahu ke Nabi Muhammad, wahai Rasul, jika engkau ingin menikahi Sayyidah Aisyah, kami akan persiapkan segala sesuatunya. Kata Nabi, kalau gitu saya mau ketemu dulu deh, mau lihat gitu ya. Karena sunnah ngelihat teman-teman. Sunnah ngelihat itu karena memang gak bisa buat ngelihat. Ya kan begitu. Nah kalau di kita nih orang pakai udah segala nih ya, perhatian buat ibu-ibu yang pada punya anak gadis. Bu, jangan pernah berpikir bahwa ustazah kalau nggak pacaran gimana mereka mau nikah. Kamu pikir tuh anakmu itu udah perlu diapain dulu gitu? Dicicipin? Diapain? Seribu sekalian yang saya muliakan, tidak diperbolehkan sebelum menikah selain melihat. Itu pun yang dilihat bukan sekujur badan. Yang dilihat boleh itu cuman wajah sama tangan doang nih. Kayak ibu-ibu lihat saya nih. Cuman saya udah ada yang punya ya. Jadi yang boleh dilihat tuh bukannya terus mau lihat rambutnya, mau lihat coba kalau pakai tank top gimana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak gitu. Teman-teman serius sekalian, enggak gitu. Yang boleh dilihat cuman wajah sama tangan doang gitu. Itu pun cuman dilihat, bukan diraba, enggak gitu. Jadi itu kata Nabi Muhammad alaihissalam kepada seorang sahabatnya yang mau menikah dengan seorang, kata Nabi gini, halatandur ilaiha. Tidakkah sebaiknya kamu lihat dia? Lihat dia, kata Nabi Muhammad. Itu akan menambah rasa cinta di antara kalian berdua. Gitu, suruh lihat. Nah lihat tuh karena memang di zaman tersebut teman-teman, dan di zaman sekarang juga ya di negeri Arab, ataupun di tempat manapun yang orangnya menjalankan syariat agama, itu kan perempuan pada tutupan wajah. Jadi kan kalau ada laki-laki mau lihat tuh kan jangan sampai jadi kayak beli kucing dalam karung gitu. Nggak tahu hidungnya ada apa enggak gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Nggak tahu matanya juling apa kagak gitu maksudnya. Jadi kan harus lihat dulu nih mukanya nih, kamu cocok apa enggak gitu.
Jadi akhirnya Nabi pun datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Aisyah panggil sama ibunya, dirapi-rapiin bajunya, gitu kan, 7 tahun. Habis itu ya kalau kita ya dibedak-bedakin. Terus abis gitu gini, Aisyah nanya, kenapa sih mah? Ada Nabi nak, Nabi Muhammad mah. Heeh. Nanti kamu ke situ ya. Iya mah, kamu suguhin ini ya nak. Diambilin, bawain anggur, dibilang suguhin ini sama Nabi Muhammad. Iya mah. Terus kamu tungguin sampai Nabi Muhammad makan anggurnya. Nanti kalau habis Nabi Muhammad makan, tanyain, Rasul cocok nggak? Gitu. Ya, kalau kamu mempelajari sejarah, sesudah kamu punya cinta sama Nabi, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Sayyidah Aisyah, kamu dengar kayak beginian kamu seneng. Bayanginnya sweet. Betul apa enggak? Tapi bayangin kalau sejarah semacam ini dipelajari oleh orang-orang, hati mereka nggak punya cinta sama Nabi Muhammad, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan hal-hal yang kotor ada dalam hati mereka, nggak ada iman sama Nabi Muhammad, nggak ada cinta sama Nabi Muhammad, bisa lain pemikirannya. Makanya saya ulangi berkali-kali bahwa sejarah itu ketika kamu mempelajarinya dari baginda Nabi Muhammad alaihissalam dan orang-orang soleh, kamu harus lebih dulu punya cinta sebelum mempelajari sejarah mereka. Biar nggak salah paham, biar nggak salah pemikiran, biar nggak salah ngerti teman-teman saya sekalian. Begitu ya, biar nggak gagal paham terhadap sejarah.